Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arga Wahyu Indra Putra. Saya adalah mahasiswa Prodi Pendidikan Geografi dengan NIM K5421017 dari Universitas 11 Maret. Saat ini saya berkesempatan menjalani program pengenalan lapangan persekolahan PLP tahun 2024 di SMA Negeri 2 Boyolali sebagai sekolah mitra. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi dalam pembelajaran pendidikan geografi untuk kelas 11 tentang geografi kebencanaan. Pada akhir pembelajaran ini, diharapkan siswa dapat memahami berbagai jenis bencana alam yang sering terjadi di Indonesia, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, dan longsor. Selain itu, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi penyebab utama dan dampak dari setiap bencana alam tersebut, baik terhadap lingkungan, ekonomi, maupun kehidupan masyarakat. Siswa juga diharapkan dapat menganalisis strategi mitigasi dan kesiapsiagaan bencana yang dapat dilakukan oleh individu, keluarga, dan masyarakat untuk mengurangi risiko bencana. Terakhir, siswa akan diajak untuk mengembangkan kesadaran dan sikap tanggap bencana dengan merencanakan tindakan sederhana yang dapat diambil dalam menghadapi situasi darurat. Bencana adalah suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengganggu dan mengancam kehidupan manusia yang berasal dari faktor alam atau non-alam, sehingga mengakibatkan berbagai kerugian, baik pada manusia maupun lingkungan sekitarnya. Keadaan ini membuat masyarakat menjadi rentan dan memerlukan kesiapsiagaan khusus dalam menghadapi potensi bencana. Kerentanan menggambarkan kondisi masyarakat yang tidak mampu merespons ancaman bencana dengan optimal. Faktor utama yang meningkatkan kerentanan ini adalah perilaku manusia, yang tidak jarang menjadi pemicu terjadinya bencana itu sendiri. Kerentanan bencana mencakup aspek sosial, lingkungan alam, dan ekonomi, yang kesemuanya berpengaruh terhadap dampak bencana. Ancaman bencana adalah berbagai peristiwa yang berpotensi mengakibatkan kerugian besar, seperti kerusakan lingkungan, kerugian material, hingga korban jiwa. Berbagai fenomena alam dan aktivitas manusia dapat memicu ancaman yang berbeda-beda di tiap wilayah. Kapasitas bencana adalah penguasaan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat untuk mempersiapkan diri, mencegah, menanggulangi, serta memulihkan kondisi yang terkena dampak bencana. Kapasitas ini mencakup berbagai kemampuan, baik dalam bentuk infrastruktur, keterampilan, maupun sumber daya manusia yang siap beraksi saat terjadi bencana. Bencana dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis utama: bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Bencana alam adalah fenomena yang terjadi akibat aktivitas alam yang ekstrim atau tidak terduga. Beberapa contoh bencana alam meliputi tanah longsor, tsunami, kekeringan, gempa bumi, kebakaran hutan, gunung meletus, banjir, dan puting beliung. Bencana ini seringkali menyebabkan kerusakan besar terhadap lingkungan dan membahayakan kehidupan manusia serta ekosistem. Bencana non-alam adalah bencana yang timbul dari peristiwa non-alamiah, seperti kegagalan teknologi dan modernisasi, atau terjadinya epidemi dan wabah penyakit. Bencana ini biasanya terjadi karena faktor kesalahan manusia atau perkembangan teknologi yang tidak terkelola dengan baik, sehingga berisiko memicu dampak luas bagi kesehatan, keamanan, dan stabilitas masyarakat. Bencana sosial terjadi akibat tindakan atau serangkaian peristiwa yang berasal dari manusia, seperti kerusuhan, konflik sosial antara kelompok atau komunitas, hingga terorisme. Konflik-konflik ini dapat menciptakan ketidakstabilan di masyarakat, mengancam keselamatan, dan menghambat aktivitas sosial dan ekonomi. Bencana alam, non-alam, dan sosial masing-masing memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat, lingkungan, dan kestabilan ekonomi. Berikut adalah analisis dampak dari masing-masing jenis bencana. Banjir mengakibatkan kerusakan fisik pada infrastruktur seperti rumah, jalan, jembatan, dan sistem drainase. Banjir juga merusak lahan pertanian sehingga dapat mengganggu ketahanan pangan dan mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar. Di sisi kesehatan, banjir sering menimbulkan penyebaran penyakit berbasis air, seperti leptospirosis dan diare, yang dapat berlanjut menjadi krisis kesehatan jika tidak ditangani dengan baik. Gempa bumi menyebabkan kerusakan bangunan, jalan, dan fasilitas umum, serta mengancam keselamatan jiwa.
Getaran gempa dapat memicu longsor, kebakaran, dan tsunami. Dampak psikologis seperti trauma juga tinggi pada korban gempa bumi. Di sisi ekonomi, gempa bumi memerlukan biaya besar untuk perbaikan dan rekonstruksi infrastruktur yang dapat memengaruhi kondisi perekonomian di daerah terdampak. Kekeringan berdampak pada ketersediaan air bersih dan sumber daya pangan, terutama pada daerah yang mengandalkan pertanian. Kekeringan dapat memicu kelangkaan pangan dan mengakibatkan kerugian ekonomi bagi para petani. Selain itu, kekeringan berpengaruh pada kesehatan masyarakat akibat kekurangan air bersih dan dapat meningkatkan risiko kebakaran lahan yang akan memperparah kerusakan lingkungan. Pandemi seperti COVID-19 menyebabkan peningkatan angka kesakitan dan kematian secara signifikan, serta berdampak pada seluruh aspek kehidupan. Di sisi ekonomi, pandemi mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi, menurunkan pendapatan masyarakat, dan menyebabkan banyak pekerja kehilangan pekerjaan. Sementara itu, dalam aspek sosial, pandemi membatasi interaksi sosial dan mempengaruhi kesehatan mental masyarakat. Tanah longsor merusak bangunan, lahan, dan infrastruktur, serta dapat menyebabkan korban jiwa, terutama di daerah dengan kemiringan lereng yang tinggi. Longsor juga memutus akses jalan dan komunikasi, sehingga menghambat evakuasi dan bantuan. Dari sisi ekonomi, tanah longsor merusak lahan produktif seperti pertanian dan membutuhkan biaya besar untuk pemulihan infrastruktur. Kebakaran hutan menyebabkan kerusakan ekosistem, merusak habitat satwa liar, dan mengakibatkan polusi udara yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Kebakaran hutan juga mempengaruhi ekonomi, terutama bagi industri kehutanan dan pertanian. Kabut asap yang dihasilkan dari kebakaran hutan menyebabkan gangguan kesehatan pernapasan dan mengganggu aktivitas masyarakat dalam jangka waktu panjang. Konflik sosial mengancam keamanan masyarakat, menyebabkan kerugian fisik, korban jiwa, dan trauma psikologis. Konflik yang berkepanjangan juga memicu perpindahan penduduk atau pengungsian. Dampak ekonomi dari konflik sangat signifikan, karena kerusakan properti dan infrastruktur memerlukan waktu dan biaya untuk pemulihan, dan konflik dapat menyebabkan menurunnya investasi serta melemahnya sektor pariwisata. Serangan terorisme menimbulkan korban jiwa, kerusakan fisik, dan rasa tidak aman di masyarakat. Dampak terorisme juga mencakup kerugian ekonomi akibat kerusakan infrastruktur, pembatasan aktivitas, dan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap keamanan wilayah tersebut. Secara sosial, terorisme menyebabkan trauma, mengganggu hubungan sosial, dan menimbulkan stigma terhadap kelompok atau komunitas tertentu. Dalam menghadapi berbagai jenis bencana, upaya mitigasi dan adaptasi sangat penting untuk meminimalkan dampak dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Mitigasi mencakup tindakan-tindakan yang dilakukan sebelum bencana terjadi untuk mengurangi risiko dan potensi kerugian, seperti perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur tahan bencana, serta pendidikan dan pelatihan. Sementara itu, adaptasi adalah langkah-langkah penyesuaian yang dilakukan agar masyarakat dapat lebih siap dalam menghadapi dampak bencana yang mungkin terjadi, serta untuk mempercepat pemulihan. Setiap jenis bencana, baik yang disebabkan oleh alam, aktivitas manusia, maupun faktor sosial memerlukan langkah mitigasi dan adaptasi yang spesifik. Berikut adalah upaya mitigasi dan adaptasi yang dapat dilakukan untuk berbagai jenis bencana yang sering terjadi, seperti contohnya, untuk mengurangi risiko banjir, pembangunan sistem drainase yang baik, normalisasi sungai, dan penanaman pohon di daerah tangkapan air sangat penting. Selain itu, pembuatan waduk dan bendungan dapat membantu mengendalikan aliran air. Masyarakat di daerah rawan banjir sebaiknya membangun rumah panggung atau meningkatkan lantai rumah, serta selalu siap dengan rencana evakuasi dan perlengkapan darurat. Kemudian, penghijauan di daerah lereng, pembuatan terasering, dan pembangunan talut dapat membantu mencegah longsor. Selain itu, pemantauan lereng yang rawan longsor perlu dilakukan secara rutin. Masyarakat yang tinggal di daerah rawan longsor harus memahami tanda-tanda longsor dan memiliki jalur evakuasi darurat untuk segera mengungsi jika ada pergerakan tanah. Demikianlah materi kita tentang mitigasi dan adaptasi bencana. Dari materi ini kita belajar bahwa kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau instansi terkait, tetapi juga merupakan tanggung jawab kita semua. Setiap dari kita memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang
lebih aman dan tangguh dalam menghadapi bencana. Ingat, bencana mungkin tidak selalu bisa kita cegah, tapi kita bisa mempersiapkan diri dan belajar dari pengalaman untuk mengurangi dampaknya. Setiap langkah kecil yang kita lakukan, seperti meningkatkan kesadaran dan mempersiapkan rencana darurat, dapat membuat perbedaan besar bagi keselamatan diri kita dan orang-orang di sekitar. Jadi, mari terus belajar, saling peduli, dan berusaha untuk menjadi individu yang siap menghadapi tantangan. Dengan pengetahuan dan kesadaran yang kuat, kita bisa menjadi generasi yang lebih tangguh dan siap menghadapi masa depan. Terima kasih atas perhatian. Sampai jumpa di materi selanjutnya, tetap jaga semangat dan selalu siaga.